terdiri dari 280 juta penduduk, punya 3 selat yang mengontrol 40% perdagangan laut dunia, cadangan nikel terbesar di planet ini, sumber daya alam melimpah. Dan kita masih jadi penonton? Selama puluhan tahun, kita hanya tahu satu peran, pemasok bahan mentah. Nikel dikirim kasar, sawit dikirim curah, batu bara dikeruk dan diangkut pergi. Kita kerja keras, keuntungannya dinikmati negara lain. Pada tahun ke-1998, IMF memberi utang dengan syarat dan didiktekan kebijakan dari luar. Cabut subsidi, jual aset negara, buka pasar selebar-lebarnya. Dan itu merugikan Indonesia. IMF tidak menolong, namun memperparah ketergantungan terhadap dolar. Tapi sekarang, peta kekuasaan elit global sedang digambar ulang. Washington Consensus retak setelah ke-2008, Beijing Consensus mulai dipertanyakan. Dan tatanan baru belum ada yang memenangkannya. Mereka bersaing, merebut Indonesia. Ini kesempatan kita. Inilah yang jarang disebut, nikel Indonesia menentukan nasib industri baterai EV global. Tanpa nikel kita, tidak ada Tesla, tidak ada BYD, tidak ada transisi energi. Dari sisi geografinya, Selat Malaka saja dilalui 94.000 kapal per tahun. Kalau Indonesia menutupnya hanya 24 jam saja, ekonomi dunia langsung goyang. Lalu, apa yang harus Indonesia lakukan? Bukan memilih satu pihak, bukan juga diam. Strateginya adalah, buat semua pihak butuh Indonesia lebih dari Indonesia butuh mereka. Hilirisasi itu baru langkah pertama. Kita perlu naik lebih tinggi lagi. Kuasai teknologi baterainya, bangun standar industrinya, tentukan harganya sendiri. Bukan produsen, tapi penentu aturan main. Dan kita tidak sendirian. India, Brasil, Turki, Afrika Selatan, semuanya punya leverage serupa. Kalau Global South bersatu di meja negosiasi, tatanan baru tidak bisa dibentuk tanpa kita. Tapi, ada satu musuh terbesar Indonesia dalam semua ini. Bukan Amerika, bukan China. Musuhnya adalah diri sendiri. Korupsi, fragmentasi elit, dan kurangnya visi jangka panjang, itulah yang selama ini membunuh leverage kita. Kesempatan ini tidak terbuka selamanya. Tatanan global baru sedang dibentuk sekarang detik ini. 5-10 tahun ke depan akan menentukan posisi Indonesia untuk satu generasi penuh. Indonesia punya semua kartunya. 280 juta orang, 3 choke point dunia, mineral yang semua orang butuhkan, SDA yang melimpah, lautan yang kaya. Pertanyaannya cuma satu. Apakah kita berani menjadi arsitek tatanan dunia yang baru, bukan sekadar objek saja?